Tanzania sedang tumbuh cepat. Ekonominya naik, pembangunan berjalan. Lalu Barat membekukan miliaran dolar bantuan setelah pemilu 2025. Uang berhenti, utang naik, dan masa depan ekonomi terancam. Di saat itu, Rusia masuk menawarkan kerjasama tanpa syarat politik, sebuah langkah yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Afrika Timur. Simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Dalam hampir 1 dekade terakhir, Tanzania sering dijadikan contoh keberhasilan pembangunan di Afrika Timur. Angka pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas rata-rata kawasan, proyek infrastruktur berskala besar, serta peningkatan belanja publik membuat negara ini tampak berada di jalur yang benar, menuju status negara berpendapatan menengah. Jalan raya baru membelah wilayah pedalaman, pelabuhan diperluas, jaringan listrik diperkuat, dan narasi resmi pemerintah penuh dengan optimisme tentang masa depan ekonomi nasional. Dari luar, Tanzania terlihat stabil, berkembang, dan menjanjikan. Namun, di balik kilau statistik makroekonomi tersebut, tersimpan kerentanan struktural yang jarang dibahas secara terbuka. Pertumbuhan Tanzania bukan sepenuhnya ditopang oleh basis industri yang kuat atau kemandirian fiskal, melainkan sangat bergantung pada arus dana eksternal. Bantuan pembangunan, pinjaman lunak, dan dukungan anggaran dari mitra barat selama bertahun-tahun menjadi penyangga utama keuangan negara. Ketergantungan ini menciptakan ilusi stabilitas, tetapi sekaligus menempatkan Tanzania dalam posisi yang sangat rentan terhadap perubahan sikap politik negara donor. Ketika bantuan mengalir lancar, mesin ekonomi bergerak. Namun ketika aliran itu tersendat, fondasi yang rapuh mulai terlihat. Struktur ekonomi Tanzania belum sepenuhnya mampu menyerap guncangan eksternal secara mandiri. Basis ekspor masih terbatas, industrialisasi belum merata, dan sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung tenaga kerja, sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan pembiayaan. Pertumbuhan yang selama ini dipuji, ternyata berdiri di atas keseimbangan yang mudah terguncang oleh faktor non-ekonomi, terutama politik global. Titik balik datang pada pemilu nasional 2025. Partai berkuasa memenangkan pemilihan dengan margin besar, sebuah hasil yang oleh pemerintah disebut sebagai cerminan stabilitas dan dukungan rakyat. Namun narasi ini segera dipertanyakan. Kelompok oposisi menolak hasil pemilu, menuding adanya pelanggaran prosedural, pembatasan ruang kampanye, dan ketidaknetralan aparatur negara. Ketegangan politik domestik meningkat, tetapi yang terjadi selanjutnya justru membawa dampak jauh melampaui batas negara. Uni Eropa dan Amerika Serikat, melalui laporan pengamat pemilu dan pernyataan resmi, menyatakan bahwa proses pemilu di Tanzania tidak memenuhi standar demokrasi yang mereka anggap fundamental. Kritik tersebut tidak berhenti pada level retorika. Dalam hitungan minggu, tekanan diplomatik mulai terasa. Hubungan yang selama ini relatif stabil berubah menjadi dingin, dan isu politik domestik Tanzania berubah menjadi persoalan internasional dengan konsekuensi ekonomi yang nyata. Bagi Tanzania, ini bukan sekadar perbedaan pandangan tentang demokrasi, melainkan awal dari krisis yang lebih besar. Pemilu yang seharusnya menjadi urusan kedaulatan nasional justru menjadi pemicu tindakan ekonomi dari pihak luar. Pemerintah Tanzania mendapati dirinya berada dalam posisi sulit, mempertahankan legitimasi domestik sekaligus menghadapi risiko kehilangan dukungan finansial yang selama ini menopang pembangunan nasional. Reaksi Barat datang cepat dan tegas. Uni Eropa membekukan ratusan juta dolar bantuan pembangunan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam anggaran Tanzania. Amerika Serikat menghentikan sebagian besar dukungan finansial, memperketat peringatan perjalanan, dan secara tidak langsung memberi sinyal kepada lembaga keuangan internasional untuk bersikap lebih berhati-hati terhadap Tanzania. Dampaknya terasa hampir seketika. Selama bertahun-tahun, bantuan Barat menyumbang porsi signifikan dalam pendapatan negara. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk proyek sosial, tetapi juga untuk menutup defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. Ketika aliran dana ini terhenti, celah fiskal langsung terbuka lebar. Pemerintah dipaksa mencari sumber pembiayaan alternatif dalam kondisi pasar yang semakin tidak bersahabat. Lebih jauh lagi, bank-bank Barat mulai menahan pembiayaan dan memperketat akses kredit. Reputasi Tanzania di mata investor internasional ikut terdampak, bukan karena kegagalan ekonomi, melainkan karena persepsi risiko politik. Dalam sistem keuangan global yang sangat terintegrasi, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Dan dalam kasus Tanzania, persepsi negatif itu mempersempit ruang gerak ekonomi secara drastis. Di tengah tekanan eksternal tersebut, masalah internal ikut memperparah keadaan.
utang publik Tanzania terus meningkat, mendekati tingkat yang mulai mengkhawatirkan para analis fiskal. Sebagian besar utang itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur jangka panjang, jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, serta fasilitas energi dan gas alam. Proyek-proyek ini penting bagi masa depan ekonomi, tetapi juga membutuhkan arus modal yang stabil dan berkelanjutan. Tanpa dukungan pembiayaan eksternal, banyak proyek strategis terancam tertunda atau bahkan berhenti total. Padahal sektor-sektor ini bukan sekadar simbol pembangunan, melainkan prasyarat bagi industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. Jika pembangunan melambat, pertumbuhan ekonomi ikut tertekan, dan risiko stagnasi menjadi nyata. Pemerintah Tanzania dihadapkan pada dilema klasik negara berkembang, memangkas belanja pembangunan demi menjaga stabilitas fiskal, atau tetap melanjutkan proyek dengan risiko memperburuk posisi utang. Pilihan pertama berarti mengorbankan masa depan. Pilihan kedua, membuka potensi krisis fiskal. Dalam situasi seperti ini, mencari mitra baru bukan lagi opsi strategis jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak untuk bertahan. Di saat Barat menarik diri, sebuah kekuatan lain justru melangkah masuk ke panggung Tanzania, Rusia. Tanpa banyak sorotan media Barat, Moskow mulai menawarkan kerjasama ekonomi yang luas dan konkret. Tawaran ini mencakup sektor-sektor yang paling dibutuhkan Tanzania, pertanian, energi, infrastruktur, perdagangan, dan keamanan. Yang membuatnya berbeda adalah pendekatannya. Tidak ada tuntutan reformasi politik, tidak ada prasyarat demokrasi, tidak ada tekanan soal hak asasi manusia. Rusia datang dengan bahasa bisnis dan kepentingan strategis. Bagi Tanzania, ini terasa seperti alternatif nyata di tengah isolasi. Bagi Rusia, ini adalah peluang untuk memperluas pengaruh geopolitik di kawasan yang selama ini didominasi Barat. Pendekatan Rusia sangat kontras dengan model bantuan Barat yang syarat-syarat. Kerjasama ditawarkan sebagai kemitraan setara, bukan hubungan donor-penerima. Dalam konteks krisis yang dihadapi Tanzania, tawaran ini bukan hanya menarik, tetapi juga memberikan ruang bernafas. Untuk pertama kalinya sejak tekanan Barat dimulai, Tanzania melihat kemungkinan keluar dari krisis tanpa harus tunduk pada tekanan politik eksternal. Salah satu tawaran Rusia yang paling menentukan bagi kelangsungan ekonomi Tanzania datang dari sektor pertanian. Lebih dari separuh penduduk Tanzania bergantung langsung pada sektor ini, baik sebagai petani kecil, buruh tani, maupun pelaku ekonomi turunannya. Produktivitas pertanian sangat sensitif terhadap ketersediaan pupuk, sementara Tanzania selama ini mengimpor sebagian besar kebutuhannya dari pasar internasional. Ketika bantuan Barat dibekukan dan akses pembiayaan menyempit, resiko kelangkaan pupuk menjadi ancaman nyata yang dapat berujung pada penurunan produksi pangan dan gejolak sosial. Rusia melihat celah strategis di titik ini. Sebagai salah satu produsen pupuk terbesar dunia, Moskow menawarkan pasokan dalam skala besar dengan skema jangka panjang. Tidak hanya menjual produk, Rusia juga menawarkan transfer pengetahuan agronomi dan optimalisasi penggunaan pupuk mineral. Bagi Tanzania, ini berarti stabilitas pangan dan perlindungan terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tanpa pasokan pupuk, pertumbuhan ekonomi Tanzania bisa runtuh dari sektor paling dasar. Di sektor energi, tawaran Rusia tak kalah strategis. Tanzania memiliki cadangan gas alam yang besar, baik di lepas pantai maupun daratan. Namun selama bertahun-tahun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan teknologi dan modal. Rusia menawarkan keahlian teknis, investasi, serta pengalaman panjang dalam pengembangan energi fosil. Bagi Tanzania, kerjasama ini membuka peluang menuju kemandirian energi, industrialisasi, dan penciptaan nilai tambah domestik, sesuatu yang selama ini hanya menjadi rencana di atas kertas. Kerjasama Rusia-Tanzania tidak berhenti pada sektor produksi, tetapi merambah infrastruktur strategis. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Samudra Hindia menjadi fokus utama. Tanzania memiliki posisi geografis yang unik, menjadi pintu keluar masuk perdagangan bagi negara-negara Afrika Timur yang tidak memiliki akses laut. Dengan investasi dan modernisasi pelabuhan, Tanzania berpotensi menjadi pusat logistik regional yang menghubungkan Afrika Timur dengan Asia dan Timur Tengah. Bagi Rusia, pengembangan pelabuhan ini memiliki makna geopolitik yang lebih luas. Kehadiran di pelabuhan strategis berarti akses perdagangan alternatif yang tidak bergantung pada rute-rute yang selama ini didominasi Barat. Bagi Tanzania, ini berarti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan peran regional yang lebih besar. Infrastruktur pelabuhan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga posisi tawar di panggung internasional. Sektor pariwisata juga menjadi bagian dari strategi. Peringatan perjalanan dari negara-negara Barat berdampak langsung pada jumlah wisatawan.
Rusia menawarkan pembukaan jalur penerbangan langsung, khususnya ke destinasi seperti Zanzibar. Langkah ini dirancang untuk menutup kekosongan pasar wisatawan barat dengan wisatawan Rusia dan Eurasia. Pariwisata, yang selama ini menjadi sumber devisa penting, kembali diberi napas di tengah tekanan internasional. Di sisi lain, kerjasama militer memperkuat dimensi jangka panjang hubungan kedua negara. Rusia menawarkan pelatihan, persenjataan, dan kerjasama keamanan tanpa syarat politik. Bagi Tanzania, ini berarti diversifikasi mitra pertahanan dan pengurangan ketergantungan pada Barat. Bagi Rusia, ini adalah investasi strategis yang membangun loyalitas dan pengaruh jangka panjang di kawasan Samudra Hindia. Di balik proyek fisik dan kerjasama sektoral, perubahan paling mendasar justru terjadi di ranah keuangan. Rusia mendorong perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, memotong ketergantungan pada dolar AS dan sistem perbankan Barat. Langkah ini tampak teknis, tetapi implikasinya sangat politis. Selama puluhan tahun, dominasi dolar memberi Barat kemampuan untuk memantau, membatasi, bahkan menghentikan transaksi ekonomi negara lain. Dengan beralih ke mata uang lokal, Tanzania berupaya membangun perisai terhadap sanksi finansial. Risiko pembekuan aset, pemblokiran transaksi, dan tekanan melalui bank internasional dapat diminimalkan. Bagi Rusia, strategi ini juga sejalan dengan upaya globalnya untuk melemahkan dominasi dolar dan menciptakan sistem keuangan multipolar. Bagi Barat, ini adalah alarm keras. Jika lebih banyak negara mengikuti langkah Tanzania, maka efektivitas sanksi ekonomi akan menurun drastis. Instrumen tekanan yang selama ini menjadi andalan diplomasi Barat perlahan kehilangan daya gigit. Arsitektur keuangan baru ini tidak hanya mengubah cara berdagang, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan global secara perlahan namun pasti. Manuver Rusia di Tanzania tidak luput dari perhatian Barat. Kekhawatiran muncul bukan semata karena satu negara Afrika menjalin kerjasama dengan Moskow, melainkan karena preseden yang diciptakan. Tanzania bukan negara kecil atau terisolasi. Dengan populasi besar, ekonomi signifikan, dan posisi strategis, keberhasilannya akan menjadi contoh yang diamati secara saksama oleh negara-negara Afrika lainnya. Jika Tanzania mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa bantuan Barat, narasi lama tentang ketergantungan Afrika pada donor Barat akan runtuh. Negara-negara lain, terutama yang juga menghadapi tekanan politik, akan melihat bahwa alternatif nyata memang ada. Efek domino ini berpotensi mengguncang seluruh tatanan hubungan Afrika Barat yang telah terbangun selama beberapa dekade. Bagi Barat, kehilangan pengaruh di Tanzania berarti kehilangan pijakan penting di Afrika Timur. Ini juga berarti persaingan geopolitik yang semakin ketat, di mana pengaruh tidak lagi bisa dijaga hanya dengan bantuan dan tekanan diplomatik. Dunia yang terbentuk adalah dunia di mana negara-negara Afrika memiliki lebih banyak pilihan dan lebih sedikit ketergantungan. Kisah Tanzania mencerminkan perubahan yang lebih besar dari sekadar hubungan dua negara. Ini adalah potret Afrika yang sedang bertransisi menuju dunia multipolar. Monopoli Barat atas pembiayaan pembangunan, standar politik, dan pengaruh ekonomi mulai retak. Negara-negara Afrika semakin berani mendiversifikasikan mitra dan menentukan arah sendiri sesuai kepentingan nasional mereka. Kerjasama Rusia-Tanzania menjadi simbol pergeseran keseimbangan kekuatan global. Bukan karena Rusia menggantikan Barat sepenuhnya, melainkan karena ia menawarkan pilihan. Dan dalam geopolitik, pilihan adalah kekuatan. Ketika bantuan digunakan sebagai alat tekanan, negara-negara akan mencari mitra yang menawarkan kerjasama tanpa syarat politik. Pesan yang muncul dari Tanzania sangat jelas. Pengaruh tidak bisa dipertahankan hanya dengan sanksi dan moralitas selektif. Di dunia yang semakin terfragmentasi, kemitraan pragmatis dan saling menguntungkan menjadi mata uang baru diplomasi. Afrika tidak lagi sekadar objek persaingan, melainkan aktor yang semakin sadar akan nilai dan pilihannya sendiri.